Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Nikita Khairina Nasution dari kelas Medik C 2018. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai larutan natrium asetat jenuh atau sodium acetate solution desaturate. Teorinya, sodium asetat atau sodium etanol trihidrat dengan rumus C3COONA 3H2O banyak digunakan untuk menyimpan energi, paling sering dalam bentuk heat pipe. Alasan untuk ini adalah karena ia memiliki panas fusi yang tinggi dan kemampuan untuk melakukannya tetap sangat dingin atau instabilitas pada suhu kamar dan tekanan atmosfer. Senyawa ini merupakan zat kimia berharga terjangkau yang diproduksi dalam jumlah industri untuk berbagai keperluan. Natrium asetat trihidrat kristal meleleh pada suhu 58 derajat Celcius, larut dalam air dari kristalisasi ketika dipanaskan sampai sekitar suhu 100 derajat Celcius dan kemudian dibiarkan dingin, larutan menjadi jenuh. Solusi ini mampu mendinginkan sampai suhu kamar tanpa membentuk kristal. Mendinginkan larutan natrium asetat di bawah titik lelehnya dan yang kemudian menyebabkan cairan mengkristal. Kristalisasi adalah proses eksotermik sehingga es yang dihasilkan menjadi panas. Kristal natrium asetat trihidrat meleleh pada suhu 136,4 derajat Fahrenheit atau 58 derajat Celcius hingga 137,12 derajat Fahrenheit atau 58,4 derajat Celcius, larut dalam air kristalisasi. Ketika dipanaskan melewati titik leleh dan selanjutnya dibiarkan mendingin, larutan encer menjadi jenuh. Larutan ini mampu mendingin hingga suhu kamar tanpa membentuk kristal. Proses pembentukan ikatan kristalisasi bersifat eksotermik. Panas lambung fusi sekitar 264 sampai 289 kJ per kilogram. Larutan jenuh dapat dibuat dengan cara mendinginkan larutan jenuh secara bertahap tanpa agitasi sehingga kristal tidak terbentuk. Larutan jenuh sangat tidak stabil dan akan mengendap atau mengkristal dengan penambahan hanya satu kristal zat terlarut. Bahkan sedikit guncangan atau agitasi mungkin cukup untuk menyebabkan kristalisasi dimulai. Kadar larutan CH3COONA 3H2O adalah 19,7 kJ per mol. Oleh karena itu, proses pelarutannya bersifat endotermik dan kristalisasinya adalah eksotermik. Kompetensi inti dalam pembelajaran ini adalah mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dalam percobaan dalam pembelajaran ini adalah menalar dan menganalisis kecenderungan sifat fisik dan kimia garam natrium asetat. Indikator dalam pembelajaran ini adalah mengetahui proses apa yang terjadi saat pembentukan. Adapun tujuan dalam percobaan ini adalah pertama mengetahui proses apa yang terjadi saat pembentukan kristal. Yang kedua, mengetahui perubahan yang terjadi saat larutan natrium asetat dijatuhkan kristal ke dalamnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah beker gelas 500 ml, 250 ml, pembakar benzen, kristal natrium asetat, dan prosedur kerja dalam percobaan ini adalah dilarutkan natrium asetat padat dalam air pada suhu kamar hingga jenuh. Dibiarkan campuran dan didinginkan perlahan. Segera tutup agar menghindari penguapan lebih lanjut. Ada beberapa cara dalam melakukan pengkristalisasi. Diambil kristal natrium asetat dan letakkan di meja yang berfungsi sebagai. Kemudian
dituang larutan natrium asetat pada kristal tersebut dan diamati perubahan yang terjadi. Adapun cara lain yaitu dijatuhkan kristal dalam wadah larutan natrium asetat yang didinginkan dan larutan natrium asetat akan tabel hasil pengamatan dalam percobaan ini adalah ketika natrium asetat dilarutkan dalam air pada suhu kamar dan didinginkan, larutan menjadi bening dan jenuh. Kemudian larutan natrium asetat dijatuhkan pada kristal, terjadi pengkristalisasi di mana semakin ditambahkannya larutan membentuk seperti gunung es yang meninggi, dan saat gunung es tersebut disentuh terasa hangat. Kemudian pada perlakuan larutan natrium asetat dijatuhkan kristal ke dalamnya, membuat larutan dalam beker kelas tersebut berubah menjadi es kristal, dan saat disentuh terasa panas. Berikut adalah video percobaan dan cara yang pertama dan cara yang kedua, di mana larutan dapat dituangkan secara perlahan ke kristal benih pada permukaan yang rata. Larutan akan mengkristal saat menyentuh kristal, kemudian menghasilkan mineral natrium asetat yang semakin tinggi. Dapat kita lihat pada video percobaan dengan cara lainnya, yaitu sebuah kristal benih dapat diteteskan ke dalam larutan jenuh natrium asetat. Kemudian larutannya tiba-tiba akan mengkristal dan berubah menjadi padat. Dapat kita lihat dalam video percobaannya. Kemudian analisis data. Dari percobaan di atas, proses apa yang terjadi ketika terbentuknya es kristal? Proses yang terjadi saat terbentuknya es kristal adalah proses eksotermik, di mana kristalisasi adalah contoh proses eksotermik. Panas dilepaskan sebagai bentuk es, kemudian untuk menunjukkan pendinginan super, kristalisasi dan pelepasan panas yang terjadi dalam percobaan ini. Selanjutnya ada apakah fungsi penambahan kristal natrium asetat pada percobaan. Kristal bertindak sebagai tempat pembentuk es atau biji untuk pertumbuhan kristal yang lebih cepat. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam percobaan ini adalah proses yang terjadi saat terbentuknya es kristal adalah proses eksotermik, di mana kristalisasi adalah contoh proses eksotermik. Saat natrium asetat dijatuhkan kristal ke dalamnya, larutan berubah menjadi es kristal, dan pada saat disentuh terasa panas ataupun hangat pada beker gelas tersebut. Berikut adalah referensi-referensi yang saya dapatkan. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan dan video pembelajaran yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah kata atau salah dalam pembuatan PPT-nya, saya mohon maaf. Saya mengharapkan kritik dan saran dari saudara-saudara sekalian dan teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.